hujan. Tidak ada yang tersisa. Saudara tidak punya pilihan. Aku hanya bisa melepaskan gurun ini. Temukan tempat berburu baru. Tekanan kompetitif di Serengeti sangat kuat. Bagaimana mereka bisa bertahan? Melanjutkan ke barat akan menyimpang dari batas-batas padang rumput. Suku nomaden akan melindungi ternak mereka. Bunuh mereka. Satu-satunya jalan keluar adalah pergi jauh ke pedalaman padang rumput. Anjing, wilayah singa dan cetah yang bermusuhan. Tekanan untuk bertahan hidup akan lebih berat. Okun masih ragu-ragu. Tapi sungai ini harus mereka seberangi. Di tim Kiangsi, mereka yang pernah berpengalaman menyeberangi sungai Mara, waktu mereka sangat penting. Kawanan yang tidak bisa menahan diri, dipimpin oleh para tetua berpengalaman ini, bergegas menuju sungai. Ini adalah tontonan yang terjadi setahun sekali. Buaya yang masuk akan sudah lapar dan haus. Bebatuan di pantai basam dan keras. Beberapa rusa kutub muda juga cukup cemas untuk mematahkan tulang kaki. Tapi dibandingkan dengan Temar, yang tidak mereka bisa jauh lebih beruntung. Dengan daya tarik makanan prasmanan ini, sebagian besar penerima berhasil turun. Waktunya telah tiba di bulan Situasi September. Kekeringan masih belum membaik. Kedua saudara konyol itu masih berusaha beradaptasi dengan bumi. Ada juga sejumlah besar anjing pemburu di dekatnya. Panas membuat mereka lapar dan haus. Biasanya, cetah dapat mengisi kembali air melalui makanan. Tapi musim kemarau berlangsung terlalu lama. Herbivora telah lama melarikan kolam minum. Diserbu oleh sekawanan singa yang mengantuk. Tidak mungkin mereka bisa berbagi dengan macan sumber daya air yang berharga. Satu-satunya kolam yang ditemukan. Setelah mencoba gigitan di loker, juga menyerah dengan tegar. Air ini tidak layak untuk diminum. Dan tidak ada mangsa di dekatnya yang mencari air. Selama ini, satu-satunya makanan yang pernah mereka makan. Kelinci kecil. Meskipun kawanan telah menyeberangi sungai Mara, tapi karena keterlambatan musim hujan, dan mereka berhenti. Ini untuk Luce dan Gouge. Itu adalah bencana. Dan keluarga Solaro di sisi lain. Meskipun mereka belum bersama dua saudara konyol konflik itu, pecah. Bisa diambil mangsanya. Hari-hari mereka lebih sulit dari dua saudara konyol. Karena Nyonya macan tutul betina yang berburu macan tutul tidak seperti biasanya. Bagikan makanan di antara mereka. Itu adalah pilihan seorang ibu. Itu juga mengirimkan sinyal ke empat bersaudara. Mereka harus keluar dan membuat wilayah mereka sendiri. Makan dirimu sendiri. Namun, di lingkungan yang sulit, tanpa keterampilan berburu ibuku, empat cetah muda tidak bisa bertahan hidup. Macan tutul yang lapar memprotes. Pada akhirnya, sang ibu membuat kompromi. Sebagai salah satu pemburu teratas di padang rumput, cetah menghadapi jejak seperti itu masih tidak bisa lepas dari kulit panggilan. Tentara adalah tanda kehidupan. Tidak mendapatkan cukup makanan. Mereka kesulitan bertahan musim ini. Dan sebelum itu, ibu tunggal. Dia masih harus terus merawat keempat anaknya. Dan itu semakin buruk setiap panas hari. Di bulan Oktober. Terus ekstrak setiap inci kehidupan. Dari padang keluarga rumput. Solaro beristirahat di bawah naungan pohon. Mereka sangat lapar. Tubuh ramping Cetan. Kau terlihat lebih kurus. Hampir semua keluarga sakit. Kungpao termuda adalah yang paling serius. Tubuh tanpa akses nutrisi. Sudah kurus. Penyakitnya mulai menyebar dari dalam keluar. Cetah bersaudara sangat dekat. Mereka tidak pernah berpikir untuk meninggalkan saudara mereka. Makanan. Mereka harus mengikuti jejak ibu mereka. Tetap diam hanya akan membuat mereka mati lebih cepat. Meskipun Anda tahu bahwa Anda hanya bisa hidup jika Anda bergerak maju, akan semakin lemah. Keluarga semua berhenti. Menunggu saudaraku yang sakit dan menyemangatinya dengan tangisan. Meskipun dia sangat mencoba mengikuti jejak keluargaku. Sayangnya, kondisi tubuh sudah mencapai batasnya. Tubuh yang lebih berat dan lebih berat tidak tahan lagi. Jatuh. Bloma dan saudara-saudaranya tidak berdaya untuk bertahan hidup. Mereka harus melanjutkan pencarian makanan. Bisa memutuskan untuk meninggalkannya. Sudah dalam bahaya. Tidak bisa bertindak. Apa artinya memiliki tubuh yang sakit parah? Tak perlu dikatakan lagi. Karena beban penyakit, keluarga Solaro tidak pernah bertemu dengan dua saudara konyol itu. Dengan kembalinya musim hujan, ancaman kekeringan memudar. Saat ini, musim hujan telah tertunda lebih dari sebulan. Hujan menyehatkan bumi. Hidup mulai pulih. Hari-hari sulit Luca dan Jaufu akhirnya berakhir. 50 km jauhnya, kelompok penerima menerima bau berlanjut hujan. Ke selatan. Badai petir semakin padat. Padang rumput adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. 100 bunga bermekaran. Kolam kembali diisi dengan air hujan.
Waktunya telah tiba di bulan Februari. Dan Gelfu akhirnya menemukan memiliki wilayah baru. Mereka tidak perlu khawatir tentang makanan lagi. Bagian besar rusa kutub dibiarkan berburu. Tertarik dengan makanan berlimpah. Wilayah baru mereka telah menyambut tamu tak diundang. Macan tutul betina. Dia di sini hanya untuk satu alasan. Ini disebut persetubuhan. Tapi jika ibu memilih satu, persahabatan antara saudara-saudara jahat itu pasti akan hancur. Untuk Keitah memiliki sifat biologis yang unik. Itu adalah anak-anak. Dapat disumbangkan oleh banyak ayam. Jadi di hari-hari yang akan datang, Luce dan Gelfu bisa bergiliran kawin dengan macan tutul betina yang sangat baik ke generasi berikutnya. Ibu beruang mengambil madu untuk beruang. Sayangnya, itu ditabrak oleh batu besar di atas kepala. Tidak butuh waktu lama untuk bernafas. Beruang cemas itu berusaha sekuat tenaga menyingkirkan batu besar itu dari tubuh ibunya. Tapi saya mencoba berkali-kali dan tidak bisa menahannya. Beruang sedikit kewalahan. Mereka mulai mengusir lebar. Khawatir ibuku ditutup-tutupi. Mungkin dia belum tahu apa arti kematian. Aku hanya merasakan nafas ibuku, dan sepertinya semakin jauh. Dia tetap di sisi ibunya seperti ini. Harapkan keajaiban terjadi. Tapi yang ditunggu adalah tubuh ibuku yang berangsur dingin. Tidak menyusui selama 2 hari. Anak beruang yang lapar terpaksa meninggalkan induknya. Turun gunung sendirian untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Kehilangan perlindungan ibuku. Segala sesuatu di kaki gunung telah menjadi asing bagi beruang. Seekor katak menarik perhatian beruang kecil itu. Mungkin menggunakannya untuk mengejutkan. Lihatlah katak yang tercengang ini sebenarnya tidak mudah ditangkap. Pada akhirnya, dia menjadikan dirinya anjing yang tenggelam. Beruang itu mengalami mimpi buruk sepanjang malam. Mimpi penuh dengan katak. Keesokan harinya, seekor beruang rumpun bergegas menuruni gunung untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Sekali lagi, tidak ada. Anda hanya bisa menggerogoti bunga liar dan gulma. Saya takut dengan seekor tikus kecil.
Dia terjebak di atas batu. Teknik menggoda terlalu tidak dewasa. Kanguru betina jelas tidak mudah mengiyakan. Dia memutuskan untuk menguntit, berbisik di sekitar kanguru betina. Tapi pihak lain masih belum tertarik, karena betina hanya melihat pemimpin kanguru. Dia lebih besar dan kuat, sehat di mana-mana.
menggerogoti mangsanya di pohon. Dia harus makan dengan cepat, karena kebutuhan untuk memulihkan kekuatan. Sebagai pemburu top, dia sudah lama terkenal di daerah ini. Setiap perburuan terasa seperti acara besar. Dikelilingi oleh sekelompok perampok, untuk apa-apa. Dan ini salah satunya. Dia menjadikan Simba sebagai penyedia makan siang gratis hariannya. Dan mengikutinya, Anda selalu dapat menemukan daging mentah. Jika Anda beruntun, Anda bahkan mungkin mencuri mangsa, memperbaiki makanan keluarga. Simba meremehkan Hon. Ini bukan musuh sejatinya. Kalau tidak ada gunanya bersembunyi di pohon. Angin sepoi-sepoi bertiup. Rongan rendah datang dari tidak jauh. Anjing bergerak di atas angin. Itu adalah pilihan yang bijaksana. Simba berjuang untuk memanjat dengan mangsanya. Tapi dalam menghadapi kekuatan absolut, semua sia-sia. Seekor macan tutul jantan yang agung berlari kencang. Indera penciumannya yang tajam membawanya ke Simba. Setelah pertempuran sengit, macan tutul jantan mengambil mangsanya dengan mudah. Protes Simba juga tidak membantu. Mereka sudah berperang sengit tahun lalu. Cakar macan tutul beruang merobek tubuhnya. Simba difitnah dan cacat, berjalan dengan pincang. Ini adalah pelecehan dan pencurian yang terus-menerus. Seperti Eden Afrika, itu duduk di tepi Luangwen dan Zambia, tanah subur, hutan lebat, saat musim berganti. Sungai Luangwa surut dan mengalir tetapi tidak pernah mengering. Ini telah menjadi surga bagi banyak hewan untuk bertahan hidup. Pemilik hutan bus baru telah dalam 5 tahun terakhir. Dia berpatroli di wilayah setiap hari. Ingatkan lawan yang bersemangat untuk tidak memasuki wilayah mereka dengan mudah. Xiao Feifei sedang bersenang-senang, sama sekali tidak menyadari bahayanya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Simba menghindari penjaga, mendekati diam-diam dengan kecepatan kilat. Ketika Feifei ditemukan, tragedi telah terjadi. Malam tiba, seekor macan tutul terlihat menikmati pesta melalui kamera garis merah dan putih. Feifei yang malang itu adalah mangsa di siang hari. Tapi bukan Simba yang makan. Ini adalah kuncup laki-laki yang kembali. Dia memakannya dengan senang hati. Simba harus berdiri di bawah pohon. Ada juga anjing pemburu yang menunggu dengan cemas. Macan tutul beruang makan makanan Overlord dengan puas. Tapi Simba masih lapar. Dia berubah menjadi pembunuh malam. Tetap mencari mangsa. Sekelompok hutan berbintik gelap sedang beristirahat. Perhatian Simba tertuju. Beberapa anjing penjaga sedang mengunyah rumput. Di mata macan tutul, mereka adalah target hidup. Malam adalah kamuflase terbaik. Simba mendekat dengan hati-hati. Dalam gelap, kijang itu seperti orang buta. Tapi pendengaran mereka sangat baik. Simba harus diam. Terampil merangkak ke depan. Pertahankan jarak yang cukup. Sayangnya, kedatangan Hound saat ini mematahkan rencana Simba. Dia mengungkap keberadaan Simba. Kehilangan kesempatan untuk menyerang. Dalam hal ini, hanya satu lokasi yang dapat diubah. The Hound tampaknya bertekad untuk mengikuti tiket makan. Simba dapat memanfaatkan kekacauan yang dia sebabkan. Terburu-buru kekawanan antelop akan muncul lagi. Dalam keadaan gugupnya, dia mendekat tanpa suara. Buat penyergapan sempurna. Simba menggigit kijang yang panik. Aku belum punya waktu untuk bahagia. Anjing itu muncul di depannya, merampok mangsanya. Sulit bersaing dengan lawan yang lebih besar darimu. Anjing pemburu lain yang bersembunyi di dekatnya juga bergabung. Malam yang sibuk, dia bahkan tidak mendapatkan gigitan daging. Saat anjing-anjing itu penuh, dia dipaksa untuk berburu lagi. Mata tertuju pada mangsa. Keberuntungan lagi. Siren terbang akan ditenggelamkan oleh kawanan. Antelop ketakutan lainnya. Di bawah serangan mendadak Simba menggigit tenggorokan mangsanya. Penyergapan sempurna lainnya. Tapi anjing-anjing itu mengusir Simba lagi. Dia telah kehilangan kesabaran. Lelah memberi makan tetangga kita yang tak pernah puas. Lelah dengan usahaku yang sia-sia. Sekarang saatnya dia melawan. Dalam teriakan, Simba mengusir pencuri itu. Dia akhirnya mendapat makanan. Tapi itu belum berakhir. Mendiang Xiongbo tiba-tiba muncul dari kegelapan. Simba dengan cepat memanjat pohon. Cobalah untuk menangkap tempat yang tinggi. Menghadapi badai beruang selangkang demi selangkang. Dia hanya bisa membuang mangsanya. Biarkan mangsanya terus menjaran.
Simba kembali dalam kegelapan lagi. Ini membuatnya merasa frustrasi dan bosan. Kau pulang dengan tangan kosong. Dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, seekor anak macan tutul keluar dengan hati-hati. Sepanjang hari, dia sendirian di sarang, menunggu kepulangan ibuku. Sudah terlambat, Simba hanya menjilat bibirnya. Dia kelelahan, tertidur. Macan tutul kecil bersarang di sebelah ibu. Sepasang mata polos sangat cerah. Di malam hari, matahari terbit. Semua hal pulih. Simba tidak sendiri lagi. Dia memutuskan untuk membawa anak-anaknya melihat dunia. Sekecil penasaran dan berhati-hati. Saatnya belajar berburu dari ibu. Di seberangnya ada sekawanan antelop gemuk. Dia membutuhkan sedikit dorongan untuk meninggalkan semak belukar yang lebat. Untungnya, ibuku sedang menonton. Si kecil mencoba memikat ide untuk bermain petak umpet. Tapi ibu tidak melakukannya. Dia harus menjadi guru yang ketat. Untuk menjadi pemburu yang baik, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengamati mangsanya. Untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, Simba jongkok sampai malam, menangkap seorang duiker. Dengan pelajaran sebelumnya, dia tidak mengambil risiko. Simba menangkap mangsanya dengan cepat. Cakar berdiri seperti kait, pegang bagasi dengan kuat. Meski perutku sangat lapar, tapi Simba masih enggan makan. Ini adalah makan malam yang dia tinggalkan untuk anak-anaknya. Macan tutul kecil juga belajar memanjat pohon. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Sebelum makan, dia perlu menjaga keseimbangannya. Simba berbaring di bawah pohon, waspada terhadap gerakan di sekitarnya. Tepat pada saat ini, panda datang ke sini seperti biasa untuk makan makanan tuan. Anak itu secara naluriah naik ke tempat yang lebih tinggi. Macan tutul jantan segera menemukannya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi putrinya. Putus asa untuk mengusir beruang itu, Simba mengulurkan cakarnya yang tajam. Taring tajam baring. Akhirnya, badai beruang melarikan diri. Simba dekat di belakang. Dia berhasil mengusir musuh yang kuat. Kembali ke bawah pohon, dia menemukan anaknya dengan mencari bau yang familiar. Karena mendarat dari ketinggian, fraktur tulang belakang. Simba dengan lembut menyisir rambut putrinya untuk membangunkannya. Tapi tragedi sudah terjadi. Dia kehilangan anak satu-satunya. Ini tidak bisa diubah. Simba tinggal di sini selama 3 hari tanpa pergi. Bau yang tak asing membuatnya sangat enggan untuk berpisah. Hanya beberapa ranting yang tersisa di tanah. Saat secara brutal menariknya kembali ke barisan, rasa lapar mendorongnya untuk berburu lagi. Ia mulai mengikuti jejak mangsanya. Ikuti perlahan, tapi dia sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan ledakan yang dulu tidak ragu-ragu hilang. Dia mendekat tanpa suara. Keesokan paginya dia kembali ke lembar. Dengan sabar mengamati setiap pergerakan kawanan. Berburu siang hari adalah tantangan utama. Dia dengan sabar menunggu waktunya. Semua antelop sangat waspada. Itu hanya angan-angan untuk mendekati mereka. Obrolan sekawanan ayam guinea membuatnya kesal. Simba harus menemukan tempat untuk bersembunyi. Jauhi informan yang berisik ini. Dia akan bersembunyi di selokan. Mendekati Black Spot Ridge di sepanjang parit yang berkelok-kelok. Rencananya tidak berhasil. Seekor anjing yang lewat menarik perhatian antelop. Ini memberi Simba kesempatan untuk menerkam. Tapi targetnya bukanlah Kijan yang melarikan diri dengan liar. Ini adalah penonton di bawah pohon. Seekor lalat. Pada saat penjaga tahu, sudah terlambat. Simba dengan terampil memegang mangsanya di mulutnya. Memanjat pohon. Perspektifnya yang memerintah memberinya ide-ide baru. Dan ini benar-benar pemandangan perspektif dataran lembah. Serangan diam-diam dari pohon pasti akan berhasil. Besok dia akan menguji rencana besar ini. Kabupaten Shenping matahari terbit. Simba sampai di sini sebelum hewan lain tiba. Dia memilih pohon besar untuk menyembunyikan keberadaannya. Saya percaya
Kijang akan melewati tempat teduh di sini. Benar saja cukup. Beberapa antelop muncul di tempat berburunya. Dia menyesuaikan posturnya, menggigit tenggorokan mangsanya. Dia telah menguasai serangkaian taktik baru. Bisa berburu di siang hari. Seperti biasa, tantangan terbesarnya sekarang adalah menjaga rampasan. Dia harus mengatasi ketakutannya, berani menghadapi. Jika macan tutul beruang muncul lagi, dia tidak akan pernah menyerah. Hingga malam tiba, macan tutul beruang benar-benar muncul. Mangsa Simba akan dijarah. Tapi kali ini Simba tidak melarikan diri, meski takut. Tapi dia harus membuktikan bahwa dia tidak akan pernah menerima ancaman apapun di masa depan. Berburu. Ibu Cheetah Ellie sedang melacak roh bintik hitam. Keturunan dari masyarakat psikis sedang menunggu dengan patuh. Kecepatan lari Ellie luar biasa. Tidak akan memakan waktu beberapa menit. Anak Cheetah bisa bertemu induknya. Sebuah hutan bintik hitam berhasil diambil oleh anak-anaknya berkumpul di sekitar meja. Keluarga Cheetah tidak perlu kelaparan malam ini. Tapi saat mereka akan makan, Ali tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dua Cheetah beruang angkun ke arah Ellie. Anak-anak Cheetah dalam bahaya saat ini. Ellie segera mengingatkan anaknya untuk bersembunyi di kemudian jalannya waktu. Perjalanan Ellie dengan bayinya mulai lancar. Remaja Cheetah yang matu sangat hidup dan aktif. Ibu memimpin jalan. Anak itu mengikuti di belakang mereka. Dapat dengan mudah menjadi jejak ibu. Oleh karena itu, kerjasama dapat memahami arti satu sama lain hanya dengan melakukan kontak mata. Kemudian Ellie melaju sendirian melintasi padang rumput yang luas. Anak itu mengikuti dari belakang induknya. Ini adalah tahap latihan terbaik mereka. Lima Pincuas akan menyukainya di sini. Berburu yang keunggulan lari mereka yang luar biasa dapat sangat ditingkatkan. Beberapa sudut menghindar gagal melepaskan Cheetah. Pada akhirnya, Ellie berhasil menjatuhkan hutan bintik hitam. Anak itu telah mengembangkan kekaguman yang tinggi terhadap induknya di dalam hatinya. Mereka berlari ke ibu mereka. Keluarga Cheetah sekarang dapat menikmati pesta ini bersama. Perburuan sensasional Ellie secara alami menarik predator lain. Serigala menginginkan bagian dari aksi. Keluarga Ellie akan bersembunyi. Mereka menolak untuk berbagi makanan. Ellie memperingatkan serigala. Tapi serigala tidak bisa menahan godaan. Jika dia ingin berurusan dengan tetangga licik ini, dia langsung bergegas ke depan untuk memberi pelajaran pada si serigala. Anak-anaknya bahwa mereka meski tidak serigala dipukuli oleh Cheetah, tapi ada banyak dari mereka terobsesi dengan makanan punya pilihan lebih baik daripada mengangkut makanannya. Dia terus makan di tempat lain. Menghadapi situasi ini, keluarga Cheetah memilih untuk makan sebagian besar makanan yang mereka bisa. Keengganan serigala untuk berpisah dengan makanan membuat marah putra Ellie untuk bertaruh pada kuda. Serigala ditakuti olehnya dan bersembunyi. Beberapa serigala bahkan tidak mencoba mendekati makanannya. Duma lebih berani dari 3 anak lainnya di usia muda. Jackals memainkan permainan panjang. Ini adalah momen latihan terbaik Duma. Serigala perlahan akan mendekati makanan. Duma mengejar serigala. Lari yang satu ini akan lari dengan yang lain. Berulang kali. Sampai serigala habis kesabaran. Keluarga Ellie hampir makan. Dumas berhenti mengejar serigala, tapi porsi makanan milik Fairy masih ada. Mereka makan sebagian besar makanan. Sisa makanan diserahkan kepada serigala. Jalan masa depan keluarga Ellie tidak dapat diprediksi. Dia tidak tahu berapa banyak rintangan yang akan dia temui di sepanjang jalan.